juga isu-isu kesehatan dengan pelaku-pelaku dunia kesehatan yang selama ini bekerja di Indonesia. Pesan utamanya itu, kami terbuka dan tidak mungkin satu kepala mendiskusikan dengan semuanya secara waktu tak mungkin. Tapi kami terbuka, dan 2 hari yang lalu ketika POKSI, kalau nggak salah, Persatuan Kompak mengundang ada 3 capres yang presentasi berapa? Saya bilang, kalau saya tidak di Papua, saya datang ya saya. Dan komitmen ke Papua itu sudah dibuatnya lama, saya minta kali. Jadi saya itu di tengah-tengah acara dengan ibu-ibu di kampung, lalu saya pamit masuk sebuah ruangan dan zoom dengan teman-teman di Kompak. Kenapa? Saya ingin mengirimkan pesan kepada semua teman-teman di asosiasi profesi tenaga kesehatan. Kami ingin bangsa ini sehat, kami ingin bangsa ini terawat, dan nyawa itu cuma satu. Kali ini nyawa harus dijaga baik-baik. Jangan sampai satu yang kita punya itu tidak bisa kita rawat dengan baik. Syaratnya apa? Negara harus kompak dengan asosiasi-asosiasi tenaga kesehatan untuk bersama-sama memimpin dan saya percaya teman-teman asosiasi memiliki pengalaman praktis. Karena itu di ujung, itu tadi saya sampaikan, di ujung saya bilang, saya masih PR untuk semuanya. 4. 1. Apa dari yang ada sekarang yang harus ditingkatkan? 2. Apa dari yang ada sekarang yang harus dikoreksi? Yang ketiga, apa dari yang ada sekarang yang harus dihentikan, jangan diteruskan. Dan keempat, apa yang belum ada yang harus kita buat baru. 4 ini kepada siapa? Kepada teman-teman di asosiasi, supaya kita bisa nanti melakukan perubahan yang terasa dampaknya di masyarakat, dan perubahan yang tidak tambal sulam karena kita mengkoreksi ini. Jadi ini adalah satu ikhtiar kita. Ibu, nanti nanti kalau ibu berbicara kita bicara, ya. Kemudian di dalam melakukan perubahan kita terbuka, termasuk bila melakukan perubahan itu harus melakukan revisi atas undang-undang, ya kita lakukan revisi. Jadi karena apa? Karena kita ingin membangun ekosistem kesehatan yang sehat. Saya percaya kalau ekosistemnya dikoreksi, maka pelakunya akan nyaman, bisa bekerja dengan baik, yang memerlukan jasanya juga akan mendapatkan dengan baik, dan bangsa ini akan diuntungkan karena ekosistem sehat. Kemudian teman-teman sekalian, saya membayangkan kita kembali kepada semangat pengabdian. Tadi yang maju-maju ke depan di sini semuanya punya rekam jejak pengabdian. Semuanya. Menurut saya kesehatan harus dipandang juga sebagai pengabdian. Kalau kita memandang ini sebagai kegiatan komersial, tidak pernah ada habisnya. Yang namanya untung itu tidak pernah ada puncaknya. Untung itu selalu ada lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Karena itu ada puncaknya. Tapi kami ingin semangat pengabdian itu tumbuh. Karena itu saya tadi katakan, di masa kuliah pun kita harus menunjukkan kepada dosen-dosennya bukan kata-kata tentang pengabdian, tapi contoh-contoh pengabdian dari dosen-dosen kesehatan. Lalu biaya pendidikan kesehatan itu mahal. Fakultas kedokteran itu biayanya tidak murah. Tapi saya sering sampaikan, ya memang pendidikan itu mahal, tapi keterbelakangan itu lebih mahal lagi. Sehingga kita harus investasi. Cara pandangnya tadi, bila kita mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan kesehatan,
pikirkan dampaknya. Anak ini lulus usia 20-an, lalu dia bisa mengabdi 40 tahun mengobati ratusan ribu orang, menjaga kesehatan ratusan ribu orang, maka biaya menjadi kecil karena kita memperhitungkan dampak dari pendidikannya. Tapi kalau kita tidak memasukkan itu, maka kita akan selalu melihat itu sebagai cost. Dan kalau cost, maka kita selalu berusaha untuk mengurangi costnya. Tapi kalau dipandang sebagai investasi, maka kita akan memperhitungkan returnnya. Dan returnnya adalah masyarakat yang sehat. Dan dengan masyarakat yang sehat, bangsanya menjadi berpotensi untuk kuat, maju, makmur. Itu urutan kira-kira yang ingin kita kerjakan sama-sama. Jadi, bagi saya yang saya hormati, dalam pandangan kami, bidang ini adalah bidang yang kita harus lakukan reform dari mulai berbagai kebijakan dan di sini termasuk tadi saya bilang kalau harus lakukan perubahan di tingkat undang-undang ya kita lakukan, tapi juga di tingkat praktis bagaimana sinkronisasi antara kebijakan pusat sampai dengan daerah. Lalu teman-teman barangkali yang terakhir seperti tadi bilang, saya bukan sedang berproses untuk menjadi Menteri Kesehatan. Nanti insya Allah kita berharap nanti yang Menteri Kesehatan yang memiliki kompetensi yang satu, dari kedua juga punya integritas yang baik sehingga nantinya bisa memimpin sesuai dengan target-target yang ditetapkan. Nah, tapi di tingkat kepemimpinan nasional harus ada ideologi. Dan ideologi inilah yang harus dipahami oleh semua. Tadi saya sampaikan prinsip utamanya adalah kesetaraan. Kesetaraan yang utama. Yang kedua, kita pastikan semua kebijakan lintas kementerian, lintas level harus menuju kepada prinsip kesetaraan. Begitu terkait kepentingan yang bisa saya sampaikan. Nanti ada yang tadi punya aspirasi luar biasa belum sempat ketemu, di sini kita ketemu dan sebentar ya, karena ada keterbatasan waktu. Iya, luar biasa semuanya, tepuk tangan. Hari ini kita selesai acaranya. Tapi semoga teman-teman tadi yang mau menyampaikan aspirasi dalam bentuk ini, mungkin di sini juga bisa saling kenalan. Jadi kita tutup acaranya. Terima kasih seluruh tenaga kesehatan yang sudah hadir hari ini. Mari kita kembali sangat selanjutnya. Ini boleh ambil ya, Mas?